Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, melihat dokumen bukti implementasi. O, melakukan observasi. W, melakukan wawancara. Dan S, meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sudah dilakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-268 yang akan membahas suplemen kesehatan zinc untuk daya tahan tubuh. Sebelum melihat video 268 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 267. Kita akan bahas dulu informasi umum. Apa itu suplemen kesehatan? Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Apa tujuan penggunaan suplemen kesehatan? Penggunaan suplemen kesehatan tidak untuk mengobati atau menggantikan obat yang digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Penggunaan suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari. Penggunaan suplemen kesehatan lebih ke arah memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit tertentu. Suplemen kesehatan yang mengandung vitamin dapat melengkapi kebutuhan zat gizi dan memperbaiki kekurangan zat gizi dalam suatu kondisi tertentu sehingga sistem imun dapat berfungsi optimal. Konsultasi pada dokter untuk memutuskan penggunaan suplemen kesehatan yang tepat. Kita lihat gambar 2 di video. Selanjutnya, apa itu sistem imun? Kita lihat gambar 3 di video. Ketika sistem imun atau daya tahan tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh dapat mengalami suatu penyakit hingga dapat menyebabkan kematian. Memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah satu upaya dalam menghadapi COVID-19. Selanjutnya kita akan bahas informasi tentang zinc. Apa itu zinc? Zinc atau Zn adalah salah satu trace mineral atau mikronutrisi dari zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk terlibat dalam beberapa fungsi fisiologis tubuh. Defisiensi mineral zinc dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam pengaturan penyimpanan vitamin A. Apa saja sumber mineral zinc? Mineral zinc dapat tercukupi dari asupan makanan harian, misalnya tiram, kepiting, hati ayam, daging sapi, kuning telur, dan keju. Apabila kebutuhan mineral ini tidak tercukupi dari asupan makanan, dapat ditambahkan dengan menggunakan suplemen kesehatan yang mengandung zinc. Berapa jumlah zinc yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari? AKG atau angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia sebesar, kita lihat tabel 1, AKG zinc pada laki-laki. Umur 10-12 tahun dibutuhkan zinc sebagai dalam AKG-nya adalah 6 mg per hari. Sedangkan pada usia lebih dari 12 tahun dibutuhkan 11 mikrogram per hari. Selanjutnya kita lihat tabel 2, angka kecukupan gizi zinc pada perempuan. Pada umur 10 sampai 12 tahun
dibutuhkan 8 mg per hari. Pada usia 13-18 dibutuhkan 9 mg per hari. Sedangkan pada usia lebih dari 18 tahun dibutuhkan 8 mg per hari. Lalu apa manfaat mineral zinc bagi tubuh? Zinc sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh karena memiliki peran sebagai kofaktor penting bagi beberapa jenis enzim yang digunakan untuk proses sintesis tubuh, seperti sintesis protein. Terlibat dalam proses pengaturan gen dalam tubuh manusia, yaitu pembentukan DNA, pertumbuhan, dan perkembangan sel. Kemudian sebagai komponen penting dalam kelenjar timus yang ada pada anak. Fungsi utama kelenjar timus pada anak adalah memproduksi sel leukosit atau limfosit T. Limfosit T adalah sel yang berperan penting dalam sistem daya tahan tubuh. Manusia dewasa tidak lagi tergantung pada fungsi timus ini. Bagaimana zinc dapat membantu memelihara daya tahan tubuh? Zinc memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan sel-sel, termasuk sel yang bekerja pada sistem daya tahan tubuh. Berdasarkan hasil studi, pada manusia uji klinik 13,3 mg zinc yang dihisap menunjukkan pemberian zinc dapat mengurangi gejala flu. Studi pada anak-anak, pemberian zinc mengurangi angka kejadian diare. Suplementasi zinc pada anak-anak yang mengalami disfisiensi zinc dapat mengurangi campak dan kematian akibat infeksi saluran pernafasan bawah. Bagaimana keamanan konsumsi zinc? Kekurangan atau kelebihan zinc dalam tubuh akan memberikan efek yang berlawanan pada fungsi daya tahan tubuh. Toksisitas zinc dapat terjadi akut maupun kronis. Efek samping akut berupa mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kram perut, diare, dan sakit kepala. Kelebihan asupan zinc dapat mengganggu penyerapan tembaga atau kuprum dalam usus. Pada studi klinik jangka panjang, pasien HIV yang kelebihan zinc lebih cepat meninggal dibandingkan yang mendapatkan zinc kurang dari 14,2 mikrogram per hari. Bagaimana status regulasi zinc di Indonesia? Batas maksimal penggunaan zinc sebagai suplemen kesehatan adalah 30 mg per hari dalam bentuk kombinasi vitamin, mineral, bahan lain dengan klaim yang disetujui. Klaim yang disetujui untuk digunakan sebagai suplemen kesehatan adalah memelihara kesehatan, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Zinc dalam bentuk tunggal dikategorikan sebagai obat bebas terbatas untuk terapi anak yang sakit diare. Selanjutnya kita akan bahas informasi tambahan. Bagaimana tips memilih produk suplemen kesehatan? Tips memilih suplemen kesehatan adalah dengan cek klik. Ya, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. O diambil dari corona, V diambil dari virus, dan D dari disease atau penyakit. Bagaimana proses COVID-19 secara rinci? Proses pada COVID-19 secara rinci belum diketahui. Namun, secara umum proses penyakit karena virus corona adalah sebagai berikut, seperti tertera pada gambar 14 di video. Apa saja upaya untuk menghadapi COVID-19? Pertama, upaya memutus rantai penyebaran virus yang bisa dilihat pada gambar 15. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan daya tahan tubuh yang juga bisa dilihat pada gambar 16 di video. Upaya untuk menjaga daya tahan tubuh sehat dilakukan melalui konsumsi makanan bergizi dan seimbang, istirahat cukup, olahraga atau aktivitas
fisik teratur, dan paparan cukup sinar matahari. Bila diperlukan, dapat menggunakan suplemen kesehatan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Konsultasi dengan dokter untuk menggunakan suplemen kesehatan yang tepat. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung penggunaan suplemen kesehatan untuk secara spesifik mencegah COVID-19. Demikianlah Sobat Sehat, di video 268 ini kita telah membahas suplemen kesehatan zinc berdasarkan buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 BP POM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan, dan yang terpenting Sobat Sehat perlu membaca juga secara rinci buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 untuk zinc yang dikeluarkan oleh BP POM Mei 2020. Kita akan bertemu di video 269 membahas tentang selenium yang terdapat dalam buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19, selenium yang dikeluarkan oleh BP POM. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.